Oke, saya ulangi lagi. Hari ini tuh gampang materinya. Hari ini kalian yang pertama akan belajar completely randomized design, di mana suatu eksperimen itu hanya terdiri dari satu faktor. Cuma satu faktor aja. Terus, yang kedua, kalian akan belajar completely randomized block design. Itu cuma terdiri dari satu faktor dan satu blok. Yang ketiga, ada yang namanya Latin square. Latin square ini terdiri dari 3. Kalau enggak faktornya 1, bloknya 2, ya bloknya 2, faktornya 1. Pasti ada blok dan faktor. Yang keempat, Latin square. Di Latin square, ini ada 4 kemungkinan. Faktornya 1, bloknya 3, atau faktornya 2, bloknya 2, atau faktornya 3, bloknya 1. Jadi kalau di Latin square ada 3 komponen, di Greco-Latin kita ada 4 komponen. Oh sorry, tadi saya sebut Latin square lagi ya yang keempat. Yang keempat itu Greco-Latin, sorry. Jadi kita mulai dari awal. Completely randomized design, cuma ada satu faktor. Naik ke completely randomized block design, ada 2 hal yang diperhatikan. Satu faktor, satu blok. Kalau di Latin square ada 3 yang diperhatikan, yaitu satu blok 2 faktor atau 2 faktor atau 2 blok 1 faktor. Dan yang keempat Greco-Latin itu kombinasi yang tadi. Dia ada 4 hal yang diperhatikan. Nah, di sini yang perlu kita note, walaupun misalkan kayak di Greco-Latin itu ada 2 faktor dan 1 blok, faktor ini nggak saling berhubungan, nggak ada hubungannya. Mereka saling independen. Nggak memperhatikan relationship antara 2 faktor. Kalau misalkan dia di Greco-Latin ada 1 blok 3 faktor, ya 3-3-nya ini independen. Nggak ada hubungan. Oke, itu yang perlu kalian note dari awal perkuliahan ini sampai akhir. Jadi kuncinya itu tok. Gampang kan? Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah eksperimen and statistical design. Ya, ini cuma semacam teori-teori ya. Teori apa itu eksperimen, desain eksperimen apa, kalian bisa baca sendiri. Kemudian, kenapa kita perlu statistical design? Ini juga sudah dijelaskan di week pertama. Untuk memastikan data yang kita collect itu bakal menjawab pertanyaan kita. Terus save time atau menghemat waktu, menghemat biaya, dan good data tidak akan menghasilkan desain yang buruk. Oke. Experimental design process. Nah, ini saya mau review lagi yang minggu lalu. Ketika kita melakukan desain eksperimen, yang pertama kita harus determine goal kita. Definisikan dulu goals kita itu mau apa sih. Ayo, coba. Ada yang masih ingat nggak? Goals dari eksperimen itu ada 2. Ada yang masih ingat? Bisa on mic. Goals utama eksperimen itu ada 2. Saya mau coba jawab, Pak. Oke, Nurul. Boleh. Yang pertama, kalau nggak salah itu menguji antar level dalam faktor untuk mengetahui titik optimum. Ya. Terus yang kedua itu supaya kita tahu apakah faktor-faktor itu benar-benar terpengaruh terhadap hasil eksperimen. Iya. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Nurul. Ya, ternyata masih ada yang ingat. Ya, goals dari eksperimen itu ada 2, seperti yang disebutkan Nurul. Kita itu ingin menguji
level di setiap faktor, itu mana yang optimum. Dan yang kedua adalah ingin menguji hubungan antara faktor terhadap respons. Apakah faktor itu mempengaruhi respons apa enggak sih? Gitu. Sederhananya kayak gitu. Kemudian ketika kita determine goals, kita itu harus tahu juga faktornya kita itu apa aja sih untuk bisa menjawab goals-nya kita. Misalnya kita pengen tahu pengaruh dari apa namanya? Pengaruh dari oke, ada yang bisa kasih contoh nggak? Ini aja. Masa kita nasi goreng lagi ya. Ini adanya pengaruh dari jenis per yang digunakan untuk spring bed terhadap tingkat keempuannya. Oke, ya udah dari situ kita sudah tahu goals kita. Kita pengen tahu jenis per yang dipakai itu berpengaruh apa enggak. Terus faktornya apa? Faktornya ya per spring bed itu. Nah, terus dari faktor per spring bed, apakah cuma berhenti sampai situ? Enggak. Kita harus definisikan levelnya. Levelnya itu apa? Mungkin jenis pernya yang dipakai. Ada jenis A, B, C. Nah, kita pengen uji mana yang paling empuk, yang paling nyaman. Itu contohnya. Determine goals. Nah, selanjutnya, goals udah tahu. Oke, pengen tahu tingkat keempukan. Terus gimana kita ngukur itu sukses apa enggaknya? Gimana kita bisa tahunya? Ya misalkan kita bisa menentukan tingkat keempukan itu dari kita ambil 20 responden suruh tidur di kasur itu, suruh kasih nilai. Kasih nilai seberapa empuk itu, semakin tinggi nilainya berarti semakin nyaman kasurnya. Tuh. Kita harus tahu measurement-nya itu apa buat kita bisa melakukan eksperimen itu. Jadi kayak apanya ya? Kayak responsnya. Kita harus tahu. Masa kita eksperimen tapi kita nggak tahu nanti data yang harus kita collect apa. Itu penting, respons. Terus yang ketiga, verify visibility. Nah, visibility ini kayak yang tadi dilakukan sama Salsa. Dia udah ngelis nih mau bikin puding apa aja. Tapi dia lihat dulu di videonya. Oh, mungkin nggak ya ini dilakukan. Jadi kayak sudah bisa mensimulasikan di otak. Secara gambaran kasar, diestimasikan. Bisa nggak ya kalau dilakukan? Itu verify visibility. Nah, baru setelah kita tahu itu bakal bisa dijalankan, kita akan desain eksperimennya dengan estimasi yang presisi. Misalkan, oh ya puding roti berarti bahannya apa aja, terus tiap bahan harganya berapa, terus nanti akan dijalankan targetnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kita desain eksperimennya, terus faktor yang kita pakai apa aja, levelnya apa. Gitu. Terus nanti gimana kita mengkolek datanya, data responsnya, tuh desain di eksperimen. Itu sudah siap, kita baru masuk ke menjalankan eksperimennya. Run di eksperimen. Nah, setelah itu kita kolek dan analisa datanya, terus kita determine dan verify response, kemudian kita tunjukkan result-nya bagaimana. Nah, nanti akan saya tunjukkan gimana tahapan kalian menganalisa data. Oh iya, di sini kan kita nanti belajar completely randomized design, block design, terus Greco-Latin, Latin Square. Itu nanti juga bisa jadi bahan kalian buat menentukan metode eksperimen apa yang kalian ingin terapkan. Apakah kalian mau Greco-Latin atau Latin Square atau block design. Oke, lanjut. Step in statistical design. Enggak, ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau kalian mau baca-baca lagi juga bisa.
Oke, pertama kita masuk ke yang paling sederhana, completely randomized design. Di completely randomized design, intinya kita cuma punya satu faktor. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Seorang peneliti ingin meneliti apakah chemical compound, senyawa kimia itu akan mempengaruhi hormon estrogen. Nah, penelitian ini akan diimplementasikan ke seekor tikus. Estrogen akan dikasih perlakuan dengan beberapa senyawa kimia, yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Terus bobot dari uterusnya tikus itu akan digunakan sebagai tanda kalau estrogen itu aktif. Nah, didapati hasil demikian. Jadi di pengujian treatment pertama, treatment kedua, treatment ketiga, 4, 5, 6, 7 itu sebagai faktornya. Chemical compound-nya adalah faktor. Nah, dari sini kita akan coba olah datanya. Nah, di sini kita akan banyak main-main sama yang namanya Minitab dan Excel. Oke, kita Excel baru aja. Belum muncul ya? Oh iya, salah share. Bentar. Muncul ya Excel-nya? Muncul, Kak. Oke, kita kopas saja di sini. Bentar. Kopas. Terus kita ganti warnanya biar muncul. Nah, ini nih caranya orang males. Kita copy, Ctrl C. Jadi sebelum masuk ke Minitab, kita perbaiki datanya dulu di Excel. Nah, kalau kalian nemu data horizontal, kalian pengen vertikal kan, kita bisa paste pakai gini. Transpose. Nah, copy, Ctrl C, paste, transpose. Copy, Ctrl C, transpose, paste, transpose. Oke. Ctrl C, transpose. Sorry. Transpose. Oke. Sorry. Nah, ini adalah kita kasih nama bobot estrogen. What? Oke, ini bobot estrogen. Terus, kan faktornya itu P1 sampai P7. Itu adalah chemical compound. Faktornya adalah chemical compound. P1 sampai P7. Ya udah, di sini cuma ada satu faktor aja. Sedangkan bobot estrogen kan bukan faktor, bukan blok, dia adalah respons. Ya kita cuma punya satu faktor. Ini yang dinamakan completely randomized design. Nah, kita tinggal masukin di sini urut sesuai ini. Oh, bentar. Komanya dia nggak dimasukin. Kita kasih koma di sini. Oke. Nah, masuk. Di sini kita tinggal masukin 89,8 punyanya siapa? Punyanya P1. 84,4 punyanya siapa? P2. 64,4 64,4 punyanya P3. 75 punyanya P5. 6. 7. Oke, tinggal copy paste.
kan. Copy paste. Copy paste. Bentar, kok datanya kelebihan ya? Atau ada yang saya kedobelan ya? Walah, 4-nya kurang. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Wah, efek kelas sore ya. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Copy. Paste. 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 Nah, oke, pas. Nah, dari sini baru kita copy. Masuk ke Excel. Masuk ke Minitab. Ada yang ngechat ya? Pak, itu P4 belum? Oh iya, makasih Paula. Tadi saya nggak lihat chatnya. Maklum, kelas siang ya. Jadi agak halu. Oke, kita buka Minitab sekarang. Kita share Minitab-nya. Nah, kita tinggal paste. Oh iya, di Minitab ini kalian bisa ngecek 89,8-nya kalian ini itu sudah format angka atau belum. Soalnya kan ada yang Excel-nya itu formatnya pakai titik, ada yang pakai koma. Nah, ngeceknya gimana? Kalau misalkan ini bentuknya huruf, nanti akan muncul tanda misal nih 89,8. Nah, ini di tanda C3-nya akan muncul T. Itu artinya angka kalian itu masih berupa huruf. Gitu. Ngeceknya begitu. Nah, terus sekarang kita tinggal hitung. Halo? Oh ya, ada yang mau ngomong ya? Ada. Oke, sekarang langkah-langkahnya gimana? Klik Start, terus kita pilih ANOVA. Karena dia satu faktor aja, kita pakai one way. Oke, tinggal dimasukkan. Responsnya adalah bobot estrogen, faktornya adalah chemical compound. Sudah, kita dapat hasilnya adalah hasilnya adalah 0,038. Nah, ini kita sudah dapat hasil. Terus keputusannya apa? Nah, di sini kita akan belajar bikin keputusan. Oke. Saya coba share screen balik ke PPT. Nah, ketika kita sudah dapat hasil Minitab tadi, kita harus jabarkan hipotesis kita. Hipotesis itu ada H0. H0-nya apa? H0-nya adalah ketika terdapat perbedaan signifikan antara responsnya apa? Bobot uterus atau estrogen. Ya udah, kita ikut estrogen. Antara bobot estrogen karena faktornya apa? Chemical compound. Oh sorry, kalau H0 kita bilangnya tidak terdapat perbedaan signifikan. Jadi kayak sama aja. Terus kalau H1-nya apa? Yuk, ada yang bisa jawab nggak? H1-nya terus gimana kira-kira kalau H0-nya gini? Ada yang tahu? Ya, H1-nya kebalikannya H0. Terdapat perbedaan signifikan. Nah, ini. Kita sudah tahu hipotesisnya. Kemudian kita tunjukkan ANOVA table-nya. Ini ya tahapan kalau kalian misalkan jawab pertanyaan-pertanyaan terkait
desain eksperimen. Kita copy dari Minitab tadi. Nah, ini kita tinggal copy hasil ANOVA tabelnya. Nah, kemudian decision-nya gimana? Kita sudah tahu hasil ANOVA-nya kayak gini. Ingat, kalau udah ketemu hasil ANOVA, kita cuma perlu lihat P-nya. Jadi yang ini yang kita perlu lihat, 0,038. Decision-nya adalah ketika P-value kurang dari alpha, maka reject H0. Nah, ini P-value-nya, misalkan alfanya 5%, P-value-nya gimana? Keputusannya. Terdapat perbedaan signifikan. Oke, berarti reject H0 ya keputusannya. Ya. Oke. Conclusion-nya adalah betul, terdapat perbedaan signifikan. Ah, ngapain diketik lagi ya? Tinggal kopas. Nice. Control. Wait. Control. Nah, mantap. Jadi gini ya, kalau kalian mau jawab soal desain eksperimen. Kalian cantumkan hipotesisnya, kalian cantumkan ANOVA tabelnya hasilnya seperti apa, decision-nya gimana, ini reject atau terima H0, kemudian conclusion-nya. Oke, lanjut. Oh ya, sampai sini dulu. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari completely randomized design dulu. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Kita masuk ke randomized block design. Ini sebenarnya cuma teori. Nanti kalau saya bacakan kalian tambah bingung. Jadi nanti mungkin kalian bisa baca sendiri. Intinya kalau kita bilang randomized block design, itu adalah ada satu faktor dan satu blok dalam eksperimen. Tuh, kita coba masuk ke contohnya langsung. Ini teori-teorinya. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Sebuah eksperimen itu menunjukkan dilakukan untuk mendeskripsikan efek dari 4 kimia berbeda pada kekuatan dari sebuah fabrik atau serat. Bahan kimia ini akan digunakan sebagai bagian permanen pada finishing proses. Nah, di sini kita pakai 5 sampel serat. Dan, nah ini jelas banget dia bilang, dan akan dijalankan randomized completely block design by testing each chemical type once in random order on each fabric sample. Alfanya dia pakai 0,01. Oke. Jadi di sini mana yang jadi faktor, mana yang jadi blok? Siapa yang bisa jawab?
Atau, oh iya, kalian belum tahu ya, bedanya faktor sama blok. Mungkin di week pertama saya sudah jelaskan, cuma saya mau tekankan lagi di sini. Faktor sama blok, itu bedanya adalah, kalau faktor itu sesuatu yang sejalan dengan eksperimennya kita. Kalau blok, itu dia ada, tapi dia nggak sejalan sama eksperimennya kita. Contohnya nih, saya mau masak, aduh nasi goreng lagi, sorry, nasi goreng lagi ya. Kita pengen tahu pengaruh, goals-nya kita pokoknya pengen tahu pengaruh jumlah bawang yang digunakan dalam satu porsi nasi goreng terhadap rasanya. Udah, fokus kita di situ. Tapi ketika kita nyoba masak, kita butuh bantuan 5 koki berbeda karena kita pengen hasil cepat. Ya udah, kita kasih resep sama, kokinya beda. Nah, di sini koki itu ada kemungkinan juga mempengaruhi rasanya dari nasi goreng. Tapi karena fokus penelitian kita adalah mencari pengaruh dari bawang terhadap nasi goreng, ya kita abaikan kokinya, anggap koki itu sebagai blok. Itu yang kita namakan blok. Soalnya kita nggak pengen tahu apakah ada pengaruh beda koki, beda rasa nasi goreng. Kita nggak pengen tahu. Kita pengen tahunya ya cuma bawang itu aja. Dan itu biasanya clearly state atau dijelaskan secara gamblang di soal biasanya. Tujuannya apa. Jadi kalian gampang menunjukkan mana yang faktor, mana yang blok. Oke, dari sini dulu. Dari penjelasan itu, siapa yang mau bantu saya menemukan mana faktornya, mana bloknya? Halo? Ada yang bisa bantu saya menemukan mana yang faktor, mana yang blok? Kak, yang blok kayak tipe chemical deh. Kenapa tipe chemical jadi blok? Karena di data ini kan ada nih blok total kan nih. Kalau ditotalin semua jadi 9,2. Dari tipe chemical 1 sampai 4. Enggak. Kita bilang chemical ya. Siapa tadi yang jawab ya? Desak ya? Desak. Iya, Kak. Kalau dilihat dari tabel ini, saya juga baru kepikiran caranya desak. Ini bagus, dia lihat dari sininya. Nah, di stat 1, ya di stat 1 kan kalian belajar namanya cross step ya. Nah, dia lihat dari sini. Di sini ada total block. Saya juga baru sadar di sini ada total block. Nah, total block itu pertanyaannya adalah jumlahan ini, jumlahan kolom, atau jumlahan baris. Gimana, Desa? Kolom. Jumlahan kolom. Berarti yang blok siapa? Oh, Oh iya. chemical. Bukan. Oh, Berarti yang blok adalah ini, fabric sample malahan. Karena kita bilang total blocks. Total blocks itu ini, jumlahan dari setiap kolom. Berarti dia bilang totalnya dari setiap kolom. Berarti dia secara tidak langsung menyebutkan kalau fabric ini adalah blok. Ya, bagus analisanya dari situ. Saya juga baru kepikiran. Paham ya, Desak ya? Jalan. paham, Kak. Oke.
Nah, selain itu kita juga bisa lihat dari soalnya. Dari soalnya dia bilang, eksperimen ini dilakukan untuk mendefinisikan efek dari 4 bahan kimia berbeda terhadap kekuatan dari sebuah serat. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh iya, faktornya berarti chemical. Karena dia clearly state di sini tujuan eksperimennya. Terus dari sini kita juga bisa lihat chemical type 1. Dia treatment totalnya berapa? 5,7. Gitu. Dari sini kita bisa tahu, oh dia ternyata treatment, dia faktor. Oke. Kita mau coba ini di Excel. Ini agak rempong sih ya sebenarnya. Soalnya datanya nggak bisa di-copy dalam bentuk gambar. Berarti saya harus ketik satu-satu. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ketik satu-satu. Cobaannya orang malas ini ya. Oke lah. Kita langsung aja masukin di Minitab. Saya share Minitab. Jangan deh, nanti kalian minta delete. Oke. Nah, di sini responsnya apa? Responsnya adalah strength. Kita tulis strength aja. Kekuatan fabrik, strength. Terus faktornya apa? Faktornya chemical. Bloknya apa? Fabrik. Nah, oke, kita list satu-satu. Chemical 1,3, 1,6, 0,5, 0,2, 1,1, 2,4, 0,4, 2,2, 1,8, terus 1,8, 1,7, 0,6, 1,5, 1,3, terus 3,9, 4,4, 2, 4,1, 3,4. Oke, selesai. Kemudian 1,3 itu punyanya siapa? Chemical tipe berapa? 1. 1,6 chemical tipe berapa? 1. Oke, 1, 1, 1 sampai 5 kali. Kita 2. Bentar, kita definisikan ini dulu aja. Biar gampang. Oke. Nah, nice. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cari ANOVA-nya. Sama, start ANOVA. Tapi dia kan ada blok, ada faktor. Jadi dia adalah two-way ANOVA. Di sini ada dua hal, blok dan faktor. Makanya dia pakai two-way ANOVA. Responsnya adalah strength. Row factor-nya adalah chemical. Dan kolomnya fabrik. Terus tadi confidence level-nya adalah 99. Karena dia bilang apa? 1%. Karena dia bilang alfanya 1%. Berarti confidence level kita pakai 99. Oke, di sini kita dapat dua p-value. Satunya punyanya chemical, satunya punyanya fabrik. Pertanyaannya,
mana yang harus kita tuliskan hipotesisnya? Punyanya Chemical, punyanya Fabric, atau keduanya? Ada yang bisa jawab? Chemical. Halo? Ya? Chemical. Oke, betul. Kenapa kok cuma Chemical? Fabriknya enggak? Karena yang mau diuji faktor chemical. Oke, betul banget. Jadi yang perlu kita bikin hipotesisnya itu cuma faktornya saja. Ya udah, blok itu biarin aja, nggak usah kita bikin hipotesis walaupun dia ada pengaruh di sini. Kita biarin aja. Jadi hipotesisnya kita apa? Yang pertama, H0-nya apa? Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kekuatan fabrik terhadap tidak ada perbedaan signifikan terhadap kekuatan fabrik karena tipe chemical. Itu H0-nya. Kalau H1-nya, berarti ya terdapat perbedaan signifikan. Terus kita ketahui alfanya itu berapa? 0,01. Terus p-value kita 0. Berarti keputusannya adalah reject H0. Gitu. Gampang ya, sampai sini paham ya? Oke, kalau sampai sini kalian sudah paham, yang lain-lainnya gampang. Nanti saya tunjukkan jalan pintasnya Minitab. Jalan pintasnya Minitab. Biar kalian nggak perlu nginget-nginget kalau misalkan faktornya dia cuma satu faktor gimana, Minitabnya dua faktor, satu faktor satu blok gimana, kalian nggak usah mikir. Cuma nanti di akhir aja. Oke, lanjut balik ke PPT. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Nah, ini adalah teorinya. Teorinya dari blok desain. Barangkali kalian mau mau nostalgia sama Stat 2. Aduh, apa itu Minitab? Gak zaman lah yo, mending manual. Nah, barangkali kalian mau mengulang kayak di Stat 2, kalian bisa, boleh juga, terserah kalau kalian nggak mau pakai Minitab, anti Minitab. Jadi kalian manual, bikin tabel ANOVA. Ya. Oke. Lanjut. Ini masih teori-teorinya. Nah, ini aslinya itu p-value yang kita dapat itu 0,0 banyak sampai pangkat min 8. Jadi nolnya banyak. Jadi bukan pure 0. 0,00000 sekian 4,479. Oke, kita masuk ke Latin Square. Bentar. Udah jam 5. Kita selesai di 18.30. Oke. Selanjutnya adalah Latin Square. Nah, ini. Di Latin Square itu apa sih? Itu adalah suatu himpunan persegi suatu objek. Dia adalah himpunan persegi suatu objek. Objeknya apa? Huruf A, B, C, D. Kemudian himpunan itu diatur sedemikian rupa sehingga setiap objek itu muncul cuma sekali di setiap baris dan kolom. Coba cek. Ada nggak C muncul di baris yang lain? Di sini. Dia kan muncul di baris 2. Enggak, maksudnya di baris lain, dia muncul di baris kedua dan
kolom kedua. Dia nggak akan muncul di di baris kedua dan kolom kedua. Di baris ketiga kolom ketiga atau di baris keempat kolom keempat. Dia nggak akan muncul lagi. Jadi di setiap baris, setiap kolom dia itu bakal muncul sekali. Nih, baris 1 dia muncul sekali, kolom 1 dia muncul sekali. Baris 2, kolom 2 dia muncul sekali, baris 2 muncul sekali. Huruf C gitu. Jadi nggak mungkin di kolom yang sama, misal kolom 1 ini ada 2C, nggak mungkin. Di baris yang sama, baris 1 itu muncul 2C, nggak mungkin. Gitu maksudnya. Nah, ini adalah contoh yang 4x4. Loh, emang ada contoh lain? Loh ya, jelas ada. Nah, ini adalah contohnya kombinasi dari setiap setiap hurufnya. Kalau kita menjalankan 3x3, kalau kita menjalankan 4x4, 5x5, 6x6. Jadi sudah ada formulanya. Jadi kalau kalian mau menjalankan 4x4, kalian boleh kombinasikan pakai yang ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Bebas. Itu pilihan. Oke, kita nggak usah terlalu berbelit-belit di sini. Kita langsung masuk. Ini. Ini biar kalian lebih gampang melihat Latin Square dalam bentuk warna. Di sini coba kalian lihat. Warna merah muncul sekali di kolom pertama. Merah muncul sekali di baris pertama. Udah nggak kelihatan lagi merah. Misal, kalau merah muncul sekali di baris keempat. Kalau warna merah muncul di baris ketiga sekali. Kalau 4 sekali, baris 3 sekali. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Latin Square. Kalau nggak ada, aku yang tanya. Oke, kita acak. Kita tanya secara acak. Ya, Faridayanti. Halo, Faridayanti. Halo, Pak. Halo. Ya, saya mau tanya nih. Kalau misalkan dia Latin Square, dia itu ada kemungkinan berapa blok, berapa faktor ya? Hmm. 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 4 blok mungkin, Pak. Bukan. Jadi gini, saya jelaskan lagi ya. Urutannya itu gampang. 1, 2, 3, 4. Kalau completely randomized design, satu faktor kok. Udah satu faktor aja. Nggak ada blok, nggak ada lain-lain. Itu completely randomized design. Yang paling awal. Yang kedua, completely randomized block design. Itu ada dua hal. Satunya faktor, satunya blok. Udah. Kan dari yang completely randomized, kita cuma punya satu faktor, naik ke block design, ketambahan satu blok. Jadi dua hal yang harus kita pertimbangkan. Satu faktor, satu blok. Naik lagi ke Latin Square. Di sini kita punya 3. Kalau enggak satu faktor 2 blok, ya 2 blok 1 faktor. Sama ya dong. 1 faktor 2 blok, kalau enggak ya 1 blok 2 faktor. Tuh. Kalau Greco-Latin, kita punya 4 hal yang dipertimbangkan. 1 faktor 3 blok, 2 faktor 2 blok, atau 3 faktor 1 blok. Gitu ya, kita refresh lagi yang awal. Ini kalian harus paham. Biar kalian tahu nanti pakai metode yang mana. Oke ya.
Lanjut. Ini teori. Kalian bisa baca sendiri. Jadi kalau namanya Latin square, namanya aja persegi. Jadi dia pasti imbang. Jumlah treatmentnya itu pasti sama dengan T. Terus jumlah barisnya juga pasti sama. Kayak jumlah treatment, jumlah kolomnya juga sama. Oke, kita lihat ke contoh. Contohnya sih ada 2 sebenarnya. Cuma saya mau pakai contoh yang kedua aja lah. Soalnya contoh ke-1 itu nanti kalian pakai buat latihan ya. Contoh yang pertama ini. Nah, ini nanti kalian pakai buat latihan aja. Buat Latin square. Saya akan tunjukkan contoh yang kedua. Pada suatu eksperimen, ini kita tertarik untuk melihat bagaimana berat dari seekor tikus itu dipengaruhi oleh sumber proteinnya dan oleh level dari proteinnya. Sumber protein itu ada beef, cereal, pork, dan levelnya adalah high or low. Nah, di sini peneliti itu dia menggabungkan treatmentnya jadi 6 kombinasi. Beef dengan high protein, cereal high protein, atau pork dengan high protein, beef dengan low protein. Jadi di sini dia rangkum, dia gabungkan, kombinasikan antara protein dengan sumber protein dengan levelnya. Nah, di sini artinya apa? Kita dapat satu faktor. Faktornya yaitu kombinasi antara beef sumber protein dengan level proteinnya. Satu faktor. Bukan 2 faktor, satu faktor ini. Karena sudah dikombinasikan sama dia. Jadi A, B, C, D, E. Nah ini dia representasikan dalam bentuk huruf A, B, C, D, E, F gabungannya. Nah, kita punya satu faktor. Terus tadi dibilang Latin square itu kalau nggak satu faktor 2 blok, ya 2 faktor 1 blok. Ya udah, berarti lainnya ini yang 2 adalah blok. Terus bloknya itu apa? Oh, ternyata bloknya itu ada 2. Yang pertama adalah appetite kategori atau kategori makanan, dan initial weight kategori atau bobot awal tikusnya. Oke, di sini kita mau coba lihat A, B, C, D, E, F ini tadi adalah faktornya. Dia masuk di dalam sini. Terus cara bacanya gimana? Untuk initial weight kategori 1 dan appetite kategori 1 dikasih perlakuan A, dikasih kombinasi A. Kita dapat bobot 62 kilo. Jadi bacanya kayak gitu. Sampai sini dulu. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke yang lain-lain. Yakin nih nggak ada yang mau ditanyakan? Masih jelas ya? Ya, tadi saya coba ngajar di stat 1. Itu kalau misalkan jelas, biasanya pada kasih jempol. Nah, kalau misalnya malu ngomong, kalian boleh kasih jempol ya. Jelas nggak? Boleh minta jempolnya. Jelas, Pak. Jelas, oke.
Yang lain. Takutnya kalau diem ini itu antara takut ngomong sama nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Oke, kalau jelas semua kita lanjut. Oh iya, belum dicoba sih. Belum dicoba masuk Minitab. Oke. Bentar, kita akan coba kerjakan yang ini. Kita copy tabelnya, kita masukin dulu ke Excel, kita rapikan dulu datanya. Nah, caranya sama, kita Ctrl C, kita paste transpose. Oh ya, nggak muncul ya Excel-nya ya. Nah, share Excel. Oke, kita paste transpose. Copy, transpose. Kok hilang? Ini transpose. Copy, transpose. Transpose, oke. Ini tadi namanya apa? Kita bilang weight aja ya. Weight-nya. Terus A, B, C, D, E, F ini apa? Kombinasi, kita bilang kombinasi. Tadi kan source of protein sama levelnya. Aduh, suara saya habis ya, mulai habis. Terus appetite kategori. Aduh, kita kasih nama appetite aja. Dan initial weight. Initial weight. Appetite kategorinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kopas. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Ya, kalau kita lihat di sini sesuai ya. Maksudnya kita bilang kalau kita Latin square, maka jumlah treatmentnya sama jumlah row-nya sama jumlah kolomnya harus sama. Kita lihat di sini row-nya itu jumlahnya 6, kolomnya jumlahnya 6, dan treatment-nya pun jumlahnya juga 6. Sama ya, berarti sesuai dengan teori. Oke, sekarang kita tinggal copy ke Excel. Ctrl C. Kita pindah, kok copy ke Excel? Copy ke Minitab. Kita pindah ke Minitab. Oke, kita hapus dulu yang ini. Delete. Oke. Paste. Nah, ini kan jumlah bilangannya lebih dari 2 ya. Jadi di ANOVA-nya kita pakai yang mana nih? Kan kalau completely randomized design bilangannya cuma 1, yaitu faktor, cuma ada 1 faktor. Kita pakai one way. Terus kalau kita ada 2, yaitu block dan faktor, kayak randomized block design tadi, kita pakai yang two way. Nah ini kan 3, masuknya yang mana? Masuk di general linear model. Oke, responsnya kita isi W, modelnya kita isi faktor dan bloknya. Udah, masukin aja langsung kombinasi, appetite, initial weight.
option. Oke, confidence levelnya kita tetapkan di 95 tetap. Oke, kita dapat angka, oh iya, p-value-nya 0 semua di setiap faktor dan blok. Ayo, siapa yang berani menjelaskan hipotesisnya itu gimana kalau kita p-value-nya itu 0 gini. Sedangkan alfa kita 5%. Hipotesisnya punyanya siapa yang perlu kita tuliskan? Apakah cuma kombinasi, apakah cuma update atau initial weight, atau ketiganya? Ada yang berani jawab? Oke, pertama kita faktornya dulu aja. Dari sini, faktornya yang mana? Siapa yang bisa jawab? Kombinasi kok. Oke, betul, Kevin. Kombinasi. Terus, faktornya sudah tahu kombinasi. Keputusannya apa nih? Kalau p-value-nya ini 0. Ada yang mau jawab? Reject atau terima? Tolak atau terima? Ada yang mau jawab? Kevin lagi boleh, yang lain boleh. Reject H0. Oke, betul. Reject H0. Kalau reject H0, kira-kira kita bilangnya gimana? H1-nya kira-kira definisinya gimana? Kan reject H0, berarti yang diterima H1. Itu definisinya gimana? Kalau dari Kevin. Terdapat perbedaan signifikan berat pada tikus karena kombinasi faktor sumber protein dengan tingkat protein. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih banyak Kevin. Betul semua ya jawabannya, faktornya yang kombinasi, terus keputusannya adalah tolak H0, dan representasi dari tolak H0-nya juga betul. Nah, terus appetite sama initial weight dibikin enggak hipotesisnya? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, fokus kita itu di faktornya. Kita nggak usah ngurusi bloknya. Mau appetite-nya ternyata berpengaruh, mau initial weight-nya berpengaruh. Fokus kita kan kombinasi. Ya udah, itu faktornya yang kita perlu bikin hipotesis. Yang lain-lain ya nggak usah. Gitu. Oke, lanjut. Kita balik ke Greco-Latin. Ya, lanjut ke Greco-Latin. Nah, Greco-Latin ini adalah kombinasi dari dua Latin square. Kalau kita lihat di Latin square tadi kan kita cuma dapat huruf ini, A, B, C, D, E, F, G. Sini juga A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau kita ngomong Greco-Latin, di sini ketambahan lagi. Di sampingnya A ini ada alpha, epsilon, beta, flux, chi-square, gamma, sama delta. Nah, ini kalau kalian tahu ini adalah huruf-huruf Yunani, makanya itu dia namanya Greco, Greek, Yunani, huruf-huruf Yunani. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat di contoh. Masih dengan contoh yang tadi. Yang tadi kan
Oh ya, beda sini contohnya. Jadi di sini persen lisin sama persen protein, ini kita jadikan faktor. Di sini disebutkan dengan sangat jelas, researcher atau peneliti itu tertarik untuk membedakan efek dari dua faktor, yaitu persen lisin dan persen protein. Jadi kayak yang disebutkan dari eksperimen-eksperimen sebelumnya, kalau kita punya dua faktor di sini, di dalam completely randomized design sampai Greco-Latin, kita itu nggak memperhatikan korelasi atau hubungan antara dua faktor. Ya udah, anggap aja dua faktor itu independen. Lisin sendiri, protein sendiri. Nah, di sini kita pakai Greco-Latin. Kenapa Greco-Latin? Oke, karena kita punya dua faktor di sini. Dan dua blok. Mana yang faktor, mana yang blok. Yang faktor jelas, kayak yang disebutkan tadi di awal. Faktornya lisin sama protein. Nah, di sini, lisinnya itu dia kasih tanda ABC biasa. Terus level proteinnya dia kasih tanda apa namanya? Alpha, beta, chi-square, delta, epsilon, flux, gamma. Nah, di sini 7 sapi dipilih secara random untuk dilakukan eksperimen yang akan dilakukan selama 7 kuartal tiap 3 periode, 3 bulan, berarti 7 kuartal. Nah, di sini bisa kita lihat ada sifat yang sama antara Latin Square dan Greco-Latin. Di Latin Square tadi kita tahu jumlah row, jumlah kolom, dan jumlah treatment itu sama. Di sini juga sama. Treatment ada 2. Dari lisin sama protein. Lisin kita kasih 7 level, protein kita kasih 7 level, bloknya yaitu sapi, sapinya juga ada 7, dan untuk waktunya atau kuartalnya dia juga bagi jadi 7 kuartalan. Jadi sama, jumlahnya sama semua. Makanya itu dia dinamakan square, bentuknya persegi. Oke, di sini kita dapat Greco-Latin 7 kali 7 dengan 2 faktor. Oke, kita lihat. Ini dia contohnya. Ini ada sapi, sapinya 7. Periodenya juga ada 7. Terus perlakuannya juga 7. Faktor 1, 7. Faktor 2, 7. Oke, kita coba kerjakan di Excel. Oh, aduh. Nah, kenapa ini kok dibilang, apa namanya, kenapa kok ini dikategorikan Greco-Latin? Seperti yang aku bilang tadi, dia itu ada 4 hal yang diperhatikan. 2 faktor dan 2 blok. Makanya masuk Greco-Latin. Oke, sambil saya copy data, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Boleh sekali. Seperti biasa, kita copy dulu dia ke Excel untuk memperbaiki datanya. Bentar, Excel ya. Oke. Paste. Ini yang agak rempong, kita copy satu-satu. Copy. Udah muncul ya Excel-nya ya? Paste. Oh ya sudah. Copy. Paste. Copy.
Oke. Nice. Ini tadi apa? Wait ya kalau nggak salah. Wait lah. Bentar. Lupa. Coba kita cek daripada tersesat. Bentar. Itu tadi apa ya? Oh, itu milk production. Ada yang bisa bantu saya menemukan angka apa yang ada di dalam situ? Oh, milk production. Oke, milk production. Ini kita namakan milk production. Kemudian alpha, ini yang harus kita pisah-pisahkan. Jadi ini nggak boleh jadi satu gini. Oke, kita anggap alpha adalah A kecil, epsilon adalah E kecil. Kok bisa gini? Terus kita andaikan beta sebagai B kecil, flux F, chi square C, kemudian gamma G. Oke. Terus ini delta. A, B, C, D, E, F, G ada semua. Oke. Terus ini beta, ini flux, ini chi square, terus ini gamma, ini delta, ini alpha, ini epsilon, gamma, delta, A, epsilon, beta, F, ini delta, alpha, epsilon, beta, flux, chi, gamma, epsilon, beta, flux, chi, gamma, delta, alpha, flux, chi, gamma, delta, epsilon, beta, gamma, delta, alpha, epsilon, beta, flux, chi. Oke, selesai juga akhirnya. Kita rapikan. Ya, agak rempong yang ini datanya. Si E, F, G, A, B, C, C, E, F, G, A, B, C,
D, F, G, H, I, J, D, E, G, H, I, J, D, E, F. Oke, lanjut. Ini adalah ini punyanya lisin, ini punyanya protein. Kemudian apa namanya? Ini lisin, ini protein. Kemudian week-nya, apa periodnya? Period. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau kalian ambil yang berhubungan dengan quality atau statistik, harus siap nguli. Kerja Rodi. Periode, terus cause-nya. Cause-nya 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. 6, 7, 7, 7, 7. Oke, sudah selesai, tinggal kita copy di Minitab. Pindah share ke Minitab. Tap, delete. Oke. Caranya untuk hitung ANOVA itu sama. Kita pencet start, ANOVA, kita pencet general linear model. Oke. Di sini ada apa aja? Oh ya, responsnya adalah milk production. Terus di modelnya, itu kita masukkan faktor dan bloknya. Faktornya lisin, protein, terus bloknya period, sama cause. Udah, kita tinggal pencet OK, langsung muncul. Nah, muncul angka ini. Ya, saya coba lempar pertanyaan. Kuis berhadiah. Mulia Antikasari. Halo Mulia. Iya Pak, halo. Di sini yang masuk faktor yang mana nih Mulia? Yang lisin sama protein Pak. Oke, lisin sama protein. Berarti yang lain blok ya? Iya, yang period sama cause itu blok. Oke. Terus pertanyaannya, kalau di sini kita itu bikin berapa hipotesis berarti? Mulia. Berapa pasang H0, H1? Mungkin ada 2 Pak, untuk blok sama faktor. Mungkin Pak. Berarti blok juga kita bikinkan hipotesis ya? Ya kemungkinan sih Pak, saya juga kurang tahu. Oh, kurang tahu. Soalnya Ya. kan yang Latin itu katanya itu cuma faktor aja. Ya. Ya. Mungkin yang ini ada bloknya. Oke. Ya, makasih Mulia. Ya Pak, makasih. Jadi, mau itu Latin, mau itu completely random. Oh iya, Farah. Ya, nggak apa-apa Farah. Izin keluar duluan. Nanti bisa lihat videonya ya. Oke. Jadi, di sini, mau dia completely randomized design, mau dia block design, terus Latin Square atau Greco, itu kita abaikan bloknya. Blok itu pokoknya kita nggak akan bikin hipotesisnya. Yang kita bikin hipotesisnya adalah yang faktor saja. Paham ya sampai sini ya? Gimana Mulia? Berarti mana nih yang perlu kita bikinkan hipotesis?
Yang lisin sama protein berarti, Pak. Oke, iya betul sekali. Terus keputusannya gimana nih? Kan P value-nya kita dapat dua-duanya 0. Oh, Berarti, berarti reject H0 oke semua. betul. Berarti reject H0 semua. Oke, makasih Mulia. Iya, Pak. Makasih. Iya, betul sekali. Kita reject H0 semuanya. Mohon Pak, maaf Pak, baru masuk tadi ke DC, sinyalnya kurang stabil. Ya, nggak apa-apa Paula, nanti bisa lihat apa namanya rekamannya. Ini saya rekam kok, ada videonya nanti. Oke, terus kalau kita reject H0, berarti keputusannya yang lisin apa? Kan berarti H1 tuh. Ada yang bisa bikinin H1 nggak? Untuk lisin. Outputnya milk production, faktornya lisin, protein, dropnya period cost. Untuk yang lisin ada yang bisa bikinin H1-nya nggak? Karena p-value-nya kan kurang dari 0, berarti reject H0. Berarti kita ambil H1-nya. Ada yang bisa kasih deskripsi H1-nya seperti apa nggak? Saya panggil Aca ya, coba ya. Dari tadi sudah cewek, sekarang cowok. Muhammad Sidik. Sidik. Halo. Halo Sidik. Tes. Halo Sidik. Apakah Anda masih di sana? Oke, nggak apa-apa. Kita geser ke yang lain. Coba Olivia Christina. Ya, Ya, halo Olivia. Gimana Olivia? Bisa bantu saya bikinkan H1-nya untuk lisin? Karena kan bilangnya tolak H0 nih. P-value kurang dari alfa. Alfanya 5%. H1-nya kira-kira gimana? masih bingung Kak. Oh, masih bingung. Soalnya saya bukan dari industri. Loh, bukan dari industri. Loh, oh iya, 718. Kok bisa masuk? Menuhin SKS jadi ngambil Oh, ini. bisa ya, ambil lintas jurusan ya? Sekarang. Bisa. Oh, ya. Oke. Olivia nggak pahamnya di bagian mana ini? Bikin hipotesisnya dah. Iya. Oke, jadi gini. Bikin hipotesis saya jelaskan ya. Hipotesis itu ada namanya H0, ada namanya H1. Kalau kita ingin menjalankan eksperimen, harapan kita apa? Harapan kita ya tolak H0. Jadi faktor yang kita duga-duga mempengaruhi hasil ini ternyata benar. Ya yang kita harapkan sih tolak H0 memang. Terus masalahnya adalah H0-nya itu deskripsinya gimana dan H1 itu deskripsinya gimana. Gini, kalian bisa copy template saya kalau jelasin H0 sama H1. H0 itu adalah tidak ada perubahan signifikan terhadap respon karena faktor. Jadi nanti kalian tinggal rubah-rubah apa? Ya tinggal rubah-rubah responsnya ini sama faktornya ini. Tinggal ganti kata-katanya, responsnya itu apa? Misalkan milk production, ya udah. Kita masukkan di sini, di respons ini milk production. Faktornya apa? Lisin. Ya udah, tulisan faktor ini kita ganti lisin. Oh, salah. Bukan perubahan. Perbedaan.
Tidak terdapat. Udah, kalian copy aja template ini. Enak. Kalau H1-nya berarti ya terdapat. Kebalikan dari H0. Gitu. Dari sini dulu. Gimana, Olive? Paham nggak? H0, H1. Terus kalau misalnya untuk menentukan responsnya sama faktornya itu, Menentukan respons dan faktor. Oke. Mana yang masuk respons, mana yang masuk faktor. Gini. Kita coba baca lagi ke soal. Oke, kita pindah ke soal. Respons itu adalah, bentar, kita cari contoh yang mudah. Misal kita ambil contoh yang di Latin Square ini. Bentar. Ini. Respons itu apa? Respons itu yang pengen kita uji. Yang pengen kita cari efeknya. Apakah dia kena efek dari faktor kita apa enggak? Kayak contohnya ini di soal. Di eksperimen ini, kita tertarik untuk melihat bagaimana berat seekor tikus itu dipengaruhi oleh sumber protein dan level protein. Dari kalimat ini dulu, menurutnya Olive, mana yang masuk respons, mana yang masuk faktor? bentar kayak bisa diulang. Oke, diulangi. Di eksperimen ini kita itu tertarik untuk melihat bagaimana berat seekor tikus dipengaruhi oleh sumber protein, beef, cereal, and pork, dan level protein. Mana yang respon, mana yang faktor? Kalau yang dari yang respon itu yang level protein. Oh, bukan. Bukan. Jadi respon itu adalah keluaran yang kita harapkan. Jadi data yang kita kumpulkan. Kalau di sini itu adalah berat dari tikusnya. Kenapa kok bisa berat dari tikusnya sebagai respon? Karena di sini kita baca affected, dia dipengaruhi. Jadi yang kita ukur itu adalah berat dari tikus itu. Dia dipengaruhi oleh dua ini. Nah, yang mempengaruhi itu apa? Itu faktor, itu yang disebut faktor. Yang terpengaruh adalah respons, namanya adalah respon. Berarti apa? Merespon. Kalau dia merespon, apa yang direspon? Ya ada yang namanya faktor. Jadi anggapannya kayak respon itu adalah sumbu Y atau akibat, dan sumbu X-nya itu adalah faktornya, penyebabnya. Ada sebab, ada akibat. Jadi akibat itu adalah respons. Gimana, Olive? Bingung ya? Ya, udah agak ada gambaran. Ada gambaran. Oke, kita coba lagi ya, Olive, biar sampai paham. Misalkan di pertanyaan yang ini, kita coba. Nah, di pertanyaan ini, eksperimen dilakukan untuk mendeskripsikan efek dari 4 bahan kimia berbeda terhadap kekuatan suatu serat. Oke, dari sini. Mana faktor, mana respon, Olive? Santai ya, santai. Yang respon itu yang efek dari
4 bahan kimianya. Responnya efek 4 Has- bahan. Bentar, coba saya jelaskan lagi ya. Gak apa-apa. Sebuah eksperimen dilakukan untuk menjelaskan atau menunjukkan efek dari 4 bahan kimia berbeda terhadap kekuatan suatu serat fabrik. Hasil eksperimen Sebuah eksperimen, an eksperimen, Iya. dilakukan, perform, untuk menunjukkan efek dari 4 bahan kimia berbeda terhadap kekuatan atau strength dari sebuah serat atau fabrik. ya responnya itu hasil eksperimennya. Iya, betul. Berarti apa? Oh, itu masih kurang jawabannya. Belum dapat jawaban. Iya, soalnya ini penting ya, Olive. Soalnya di desain eksperimen ini kita harus tahu mana respon, mana faktor, dan mana blok. Nggak apa-apa, tenang. Saya nggak marah. Cuma diskusi. Gimana? Gini, lebih mudahnya. Kata kuncinya, respon itu adalah sesuatu yang kita cobai. Kita kasih percobaan. Sesuatu yang kita kasih percobaan dan keluar hasil, itu adalah respon. Sampai sini, paham? Paham. Oke. Sesuatu yang kita kasih percobaan dan dia mengeluarkan hasil. Hasilnya itu disebut respon. Nah, percobaan itu, perlakuan yang kita kasih, itu adalah faktornya. Oke, cara mudahnya. Kan anak muda nih, tahulah yang namanya cinta ya. Cinta. Respon kamu terhadap cowok itu ada 2 kemungkinan kan. Responnya suka atau nggak suka. Gitu aja. Terus cowok ini ngasih perlakuan ke kamu. Perlakuan seperti apa? Seperti ngasih bunga, ngasih coklat, kasih perhatian. Nah, itu sebagai faktornya. Faktor buat menentukan responmu nanti gimana. Responnya itu kamu jadi suka atau kamu jadi nggak suka. Kalau kita bikin sebagai skor, misalkan awalnya sukanya cuma 10, sekarang jadi 50 skor suka. Gitu. Kayak gitu contohnya. Itu yang kita maksud respon dan faktor. Sampai sini dulu, paham nggak? Iya. Paham. Oke. Sekarang kita cobakan di sini. Sebuah eksperimen dilakukan untuk mendefinisikan efek dari 4 bahan kimia berbeda terhadap kekuatan suatu serat, kekuatan fabrik. Efek 4 bahan kimia berbeda terhadap kekuatan suatu serat. Berarti mana yang faktor, mana yang respon? Kalau respon itu hasil eksperimen dari 4 bahan kimianya. Kalau faktor itu percobaannya. Percobaan dari 4 bahan kimianya. Nah, hampir mendekati betul. Tadi kamu bilang respon adalah hasil dari 4 percobaan bahan kimia itu kan? Iya. Nah, hasil 4 percobaan bahan kimia itu ngasih efek ke siapa? Yang terima efek dari percobaan bahan kimia itu siapa? Yang si pabrik itu. Si pabrik, betul.
Jadi respon kita adalah strength dari fabriknya. Nah, sampai sini dulu, paham nggak? Paham. Nah, yang terima hasil kan kekuatan dari fabriknya kan, karena dicobain 4 bahan kimia itu. Berarti responnya adalah strength of fabric. Terus yang jadi faktor tadi Olive bilang yang dicobakan, ya kan? Benar ya, yang dicobakan. Iya. Nah, ya betul itu faktornya. Pertanyaannya tinggal jawabanmu itu dispesifikkan. Yang dicobakan apa? Bahan kimia atas si fabriknya itu. 4 bahan kimia atas kekuatan dari fabriknya. Ya, betul. Jadi faktornya itu adalah 4 bahan kimia itu. 4 bahan kimia itu yang jadi faktornya. Yang kita cobakan. Dan yang terima percobaan itu adalah responsnya. Hasil dari percobaan itu respons. Itu. Jadi untuk di quality by design ini kamu harus paham dulu yang mana respon, mana faktor, dan mana blok. Tuh. Paham ya sampai sini? Mana faktor, mana yang respon? Iya, paham. Oke. Ya, ada lagi yang bingung nggak soal faktor sama respon? Soalnya ini dasarnya kita melakukan eksperimen. Kita tahu dulu faktor itu apa, respon itu apa. Barangkali Olivia masih bingung terkait respon itu apa, faktor itu apa, bisa sambil browsing juga nanti di internet. Ya, ada lagi nggak yang bingung soal faktor itu apa, respon itu apa, gimana bikin hipotesis seperti yang tadi saya jelaskan. Sebelum kita melanjutkan jalan pintas. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kita balik lagi ke Minitab. Minitab. Sebenarnya itu ada jalan pintas rahasia di Minitab. Kalau tadi kan saya jelaskan, kalau misalkan dia blok desain, satu faktor satu blok, kita pakai 2-way ANOVA. Kalau completely randomized design, satu faktor aja kita pakai 1-way ANOVA. Kalau di atas itu kita pakai general linear model untuk Latin Square dan Greco. Nah, itu ada jalan pintasnya. Misal nih, kita balik lagi ke yang satu faktor satu blok. Kita balik lagi ke sini. Oh enggak, kita balik lagi ke yang satu faktor aja. Nih. Oh ya, benar. Ini yang tadi, yang soal pertama terkait completely randomized design. Dia cuma ada satu faktor, chemical compound. Sedangkan bobot estrogen itu adalah responsnya. Tadi kan kita pakai start ANOVA, 1-way kan yang kita pakai. 1-way ANOVA. Sebenarnya kita akan dapat hasil yang sama ketika kita menggunakan general linear model. Contoh nih, respons kita masukkan bobot estrogen. Terus modelnya, faktornya kita masukkan chemical compound. Ya udah, tinggal pencet oke. Udah nggak usah ribet-ribet. Kita dapat hasil yang sama. Loh, hasilnya sama, 0,038. Coba kita cek yang atas tadi. Yang kita hitung pakai 1-way ANOVA. Loh iya, sama, hasilnya 0,038. Jadi untuk general linear model, ini bisa dipakai untuk semuanya. Mau completely randomized design, block design, Latin Square, Greco Latin. Bisa. Jadi kalau kalian susah nginget-nginget, oh kalau faktornya 1 berarti pakai 1-way. Terus kalau block design pakai 2-way. Daripada susah-susah mikir, ya wes pukul rata semuanya pakai general linear model. Gitu.
Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini dulu? Ada yang tercerahkan atau makin terbingungkan karena penjelasan hari ini? Gimana? Kak mau nanya. Iya, ini siapa ya? Desa, Kak. Oke, Desa. Tanya apa, Desa? Tadi kan ada jelasin tentang respon kan. Nah, Mm-mm. masih kayak bingung itu bedain blok sama respon. Bedain blok sama respon. Oke. Bentar. Bingung bedain blok sama respon. Oke. Jadi kita kan di sini harus tahu apa itu respon, apa itu blok, apa itu faktor. Nah, kalau di soal dia bilang, misalkan contohnya kayak ini ya, dia bilang efek dari 4 bahan kimia berbeda terhadap kekuatan fabrik. Nah, dia bilang efek dari 4 bahan kimia berbeda terhadap suatu kekuatan fabrik. Di situ tuh kita sudah tahu ada yang diukur. Yang diukur sama dia apa? Kekuatan fabrik. Kekuatan fabrik kita dapat dari mana output-nya? Dari hasil percobaan kita. Percobaan kita tentang apa? Tentang 4 bahan kimia. 4 bahan kimia. Jadi bacanya gini. Oke, yang kita ukur adalah kekuatan dari fabrik. On the strength of fabric. Berarti dia akan jadi responnya. Terus, respon ini, dia itu dipengaruhi oleh siapa? Yang ngasih efek ke strength of a fabric atau responnya, itu siapa? Oh ini, 4 different chemical. Ya udah, itu berarti dia akan jadi bloknya, faktornya, 4 different chemical. Dan fabric itu akan jadi respon. Sampai sini dulu, faktor dan respon. Bingung nggak? Bisa. Paham. Paham ya? Paham. Oke. Kalau dari sini paham, kita coba masuk ke bloknya. Contohnya kita ambil contoh di yang Greco-Latin. Nah, di sini, ini yang lebih enak. Di sini, dia itu menjelaskan, peneliti itu tertarik untuk menemukan efek dari 2 faktor. Di sini sih jelas banget, dia bilang ada 2 faktor, yaitu lisin sama protein on milk production in cows. Jadi ini sebenarnya terpisah. Nah ini, jadi gini bacanya. Seorang peneliti itu dia pengen determine atau menunjukkan apakah efek dari 2 faktor, yaitu persen lisin dan persen protein dalam milk production seekor sapi. Oke, dari sini dulu. Yang jadi respon yang mana, Desa? Halo? Bentar, mikir dulu. Oke, coba aku jelasin lagi ya. Seorang peneliti, dia itu tertarik dalam menjelaskan efek 2 faktor, yaitu lisin dan protein, terhadap produksi susu seekor sapi.
Mana yang respon, mana yang faktor. Responnya susu sapi itu ya? Betul, susu sapi. Oke, makasih Paula. Ya, betul, susu sapi itu sebagai responnya. Betul, Desa. Susu sapi adalah respon. Kenapa kok dia dibilang respon? Karena dia dikasih perlakuan. Makanya itu dia bilang, peneliti itu pengen tahu efek dari dua faktor ini, lisin dan protein, terhadap produksi susu seekor sapi. Jadi peneliti bakal ngapain? Dia udah tahu nih faktor ada dua, lisin sama protein dalam makanannya sapi. Ya udah, berarti apa yang harus dilakukan oleh peneliti? Ya berarti dia akan mencobakan ngasih lisin sama ngasih protein di makanannya sapi itu dalam kadar tertentu untuk tahu dampaknya terhadap susu sapi, terhadap produksi susu sapi. Dari sini dulu, bingung nggak? Sudah mulai paham, Kak. Sudah mulai paham ya. Jadi soalnya apa? Kalau kita ngomong respon, ada respon ketika ada apa? Ketika ada perlakuan. Respon muncul ketika ada perlakuan. Jadi itu pola pikirnya. Jadi kalau di sini dia bilang peneliti ingin melihat efek dari dua faktor terhadap produksi susu sapi, berarti yang kena efeknya itu siapa? Ya susu sapi, karena dia bilang efek dari dua faktor terhadap produksi susu sapi. Faktornya apa? Ya lisin sama protein itu. Misal nih, kita jatuh. Responnya apa? Sakit kan? Sakit. Nah, apa namanya? Efek dari jatuh itu apa? Sakit. Yaitu responnya. Kita kayak balik aja. Kalau kita jatuh ya kita sakit. Nah, kita balik. Efek dari jatuh apa? Sakit. Ya berarti itu responnya. Faktornya apa? Kenapa kok kita bisa sakit? Ya karena kita jatuh. Itu faktor. Berarti faktornya jatuh, responnya sakit. Itu penjelasan. Dari sini dulu. Bingung nggak? Atau tercerahkan atau makin bingung? Sudah tercerahkan kok. Ya, tercerahkan ya. Syukurlah. Oke, terus kalau blok itu apa? Nah, kalau kamu sudah tahu faktor, blok itu adalah yang di luar faktor. Contohnya nih, tujuan kita itu jelas. Kita itu cuma pengen mendeteksi dua faktor. Efek dua faktor terhadap produksi susu. Yaitu efek lisin sama protein terhadap produksi susu. Ya udah, faktor kita dua itu. Lainnya itu adalah blok. Contoh di sini apa? Lainnya itu. Ya ini. Dia itu mencobakan pada 7 ekor sapi. 7 ekor sapi kan nggak pengen kita teliti. Yang pengen kita teliti kan adalah level dari lisin yang kita kasih sama level protein yang kita kasih. 7 sapi itu kita abaikan. Ya wes, pokoknya dicoba nih 7 sapi. Terus periodenya, ada 7 periode. Ya itu diabaikan. Itu yang dimaksud dengan blok. Dari sini dulu, paham nggak? Atau bingung? Soalnya apa? Tujuan kita itu adalah mendeteksi faktor saja. Menguji suatu faktor. Faktornya di sini lisin sama protein. Ya di luar itu dia akan jadi blok. Mau dia ada 7 periode, 7 sapi, ya itu adalah bloknya. Dia bukan faktor. Makanya dia jelas bilang kalau dia pengen menguji dua faktor, yaitu lisin dan protein. Dari sini, ada yang bingung nggak?
Masih bingung nggak? Paham. Paham, Paham. Kak. Sungguhan nih, bisa. Kalau kalau contoh lain mungkin bisa jelasin nggak lagi? Oke, contoh lain. Eh, Misalkan nih, saya pengen tahu, aku pengen tahu, kalau jatuh, apa efek dari jatuh terhadap rasa sakitku, rasa sakit di dengkul. Nah, di sini aku jelas apa yang pengen tak uji adalah jenis jatuhku. Aku mau jatuhnya tengkurap, jatuhnya geblak atau gimana. Itu seberapa sakit sih yang aku rasain. Efek dari jenis jatuh terhadap rasa sakit yang tak rasakan. Jelas ya di sini faktor mana, respon mana. Terus aku pengen nyoba jatuhnya itu hari pertama aku pengen nyoba di taman. Hari kedua aku pengen nyoba lagi di kasur. Hari ketiga pengen nyoba lagi di kelas misalkan. Nah, di sini fokusku adalah aku cuma pengen nyoba itu apa? Aku cuma pengen cari tahu seberapa besar rasa sakit apa yang tak rasain terhadap jenis jatuh yang tak alamin. Ya udah, itu faktornya. Nah, mau aku di kelas, mau aku di kasur, mau aku di taman, ya itu nggak kita pedulikan. Walaupun itu mungkin juga berpengaruh. Kalau di kasur mungkin nggak seberapa sakit. Kalau di taman mungkin ya agak empuk lagi jatuh di rumput. Nah, itu nanti yang akan jadi blok. Jadi yang nggak sejalan sama penelitiannya kita. Kita sudah tahu penelitiannya cuma pengen lihat efek dari jenis jatuh terhadap rasa sakit yang tak rasakan. Jadi ya aku nggak peduli mau aku di kasur, mau aku di kamar, mau aku di kelas, itu akan jadi bloknya. Paham ya sampai sini ya? Paham kok. Sungguhan paham. Butuh contoh lagi. Beneran paham, beneran. Oke, iya. Makasih ya, Kak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Wah, kita sudah mendekati jam-jam selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Adakah? Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Yakin ya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, di sini ada tugas yang bisa kalian kerjakan untuk latihan. Oke. Coba tak share ya. Tugasnya dikit. Bener ya. Kalian cuma latihan aja. Nunjukin mana itu respon, mana itu faktor. Kemudian kalau misalkan ada blok itu yang mana.
Terus di sini kalian diminta untuk mendeskripsikan hipotesisnya. Terus ANOVA-nya, ANOVA table-nya kalian bisa cantumkan. Keputusannya tolak atau terima H0. Dan yang terakhir conclusion-nya atau kesimpulan. Gampang kok, soalnya cuma ada 5. Soalnya ada 5. Soalnya cuma ada 5. Oke. Soal yang pertama ini sudah kita kerjakan. Barangkali kalian mau latihan, itu nggak apa-apa. Jadi untuk soal nomor 1 ini boleh kalian kerjakan, boleh enggak. Kalau kalian mau latihan Minitab dengan Greco Latin, kalian boleh kerjakan soal nomor 1. Untuk deadline-nya, saya rasa untuk yang ini saya kasih kelonggaran ya. Karena apa ya? Kalian kan mahasiswa di angkatan semester 7 semua ya ini kebanyakan. 7 sama 5. Pasti kalian sibuk-sibuknya bikin TA. Ini nanti sampai di week 7 aja nggak apa-apa. Tugasnya sudah ada di LS. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kalian bingungkan nggak? Oh, ternyata Zoom bisa live di YouTube ya. Ya, terpaksa. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Terkait tugas di week 7 mungkin? Atau terkait tugas lain? Boleh. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan di luar kelas, itu nggak apa-apa, kalian tanya aja. Lewat WA. Via WA. Oke. Udah nggak ada pertanyaan? Yakin? Kamu nanya lagi dong. Ya. Kan tadi contohnya itu kan kebanyakan pakai Minitab. Boleh nggak pakai media lain selain Minitab? Boleh. Kalau Desa mau pakai media apa? Excel. Excel. Oh, berarti nanti Desa hitungnya manual dong, MS-nya. Gitu-gitu. Masukin rumus manual. Ya, lihat situasi juga sih kok, kalau lebih cepat pakai Minitab, pakai Minitab. Oke, Oh. Desa belum ada Minitab. Belum. Oh, oke. Nanti aku coba share link-nya ya, di mana kalian bisa download Minitab. Kebetulan Itu di bisa ya untuk seluruh iOS juga bisa ya, Kak? apa? Untuk di Mac bisa nggak, Kak? Itu. Di Mac. Di Mac. Boleh dicoba dulu ya, Desa. Soalnya saya nggak punya Mac. Nggak tahu deh. Oke, Kak, tak coba dulu deh. Oke, nanti saya coba kirimkan ya linknya. Barangkali ada yang belum punya Minitab juga. Kebetulan di start 2 atau start 1 gitu. Asdosnya itu bikin video tutorial gimana caranya install Minitab. Nah, kalian bisa lihat di situ dan bisa install. Oke, ada lagi yang mau tanya sebelum kelas diakhiri? Ada tidak. Bentar, saya edit dulu ya tanggal pengumpulannya. Jangan lupa dikerjakan ya untuk yang apa namanya
Untuk yang apa ini namanya? Praktisnya. Soalnya itu buat latihannya kalian. Oke, udah. Kalau nggak ada, udah sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanyakan, kalian bisa via WA. Ya, sebelum kita akhiri, jangan lupa absen di Neo, sama jaga kesehatan, walaupun PPKM dilonggarkan. Kalau nggak ada keperluan, nggak usah keluar-keluar. Udah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang sudah nggak ada pertanyaan, boleh leave room. Leave Zoom. Makasih, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. sama-sama.